Shalom, selamat berjumpa lagi dengan GKJ Giri Kinasih. Dan saat ini saya akan menyampaikan khotbah minggu. Kalau kemarin saya bersama dengan rekan-rekan majelis, namun hari ini saya hanya akan menyampaikan isi dari khotbah minggu tanggal 12 September 2021. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Setiap waktu Tuhan ada bersama dengan kami, menuntun kami, mengarahkan setiap kehidupan kami, termasuk Tuhan menuntun bagaimana kami memiliki kebijakan dalam berkata-kata, menggunakan mulut kami, lidah kami, supaya menjadikan berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema khotbah saat ini, gunakan lidah untuk menjadi berkat. Dan bacaan terambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 38. Yang demikian firman-Nya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus manggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang akan menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat memberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Amin.
Saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Allah, ketika kita berbicara dengan orang lain atau mendengarkan orang berbicara, ada hal-hal yang kita perhatikan. Bagaimana cara dia berbicara? Lalu apa isinya? Lalu apa tujuan dia berbicara? Serta itu pun akan kita kaitkan dengan konteks tempat, kita kaitkan dengan budayanya dan sebagainya. Percakapan merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan inilah yang terjadi ketika Yesus menanyakan kepada para murid, siapakah dirinya? Melalui kata-katanya, para murid memberikan jawaban bermacam-macam sesuai dengan konteks saat itu. Bangsa Israel merindukan seorang penyelamat. Namun dia juga memahami Yesus itu seperti halnya para nabi-nabi yang lain yang memberikan pengajaran tentang jalan Tuhan, yang memberikan petunjuk tentang hidup yang benar. Lalu ditanya pula pertanyaan berikutnya, menurutmu siapa aku ini? Bukan kata orang. Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Dan disinilah jawaban yang disampaikan Rasul Petrus, disampaikan oleh Petrus, menjadikan suatu hal yang sungguh luar biasa. Tetapi konteks yang dipahami Rasul Petrus, belum Rasul saat itu ya, oleh Petrus, dipahami oleh Petrus saat itu, sebagai murid Tuhan Yesus, dia memahami Mesias adalah penyelamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Sehingga ia yang memiliki kekuatan, kemampuan yang super, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Maka ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang Mesias yang diembannya, penyelamat yang ada pada dirinya sebagai penyelamat manusia, penyelamat dunia, yang harus menderita, disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, Rasul Petrus lalu menarik Yesus. Dan tentu hal itu tidak diinginkan oleh Petrus. Sebab dia memiliki gambaran bagaimana Mesias menurut dirinya adalah seseorang yang super. Namun Yesus enggak. Yesus mengatakan bahwa Mesias adalah seseorang yang menderita, disalib, mati, namun dia akan mengalami kemenangan, bangkit lagi. Maka saat ini pengakuan yang ada pada Petrus pada awalnya tentang Mesias sudah betul. Namun tentang gambaran Mesias pada pemikiran Petrus bukan Mesias yang seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita memiliki ucapan yang keliru. Saat ini kita paham betul siapa Yesus, dan mari kita
dengan mulut ini mengaku bahwa Yesuslah juru selamat, ialah jalan kebenaran, ialah yang Allah yang datang ke dunia. Dengan mulut kita mengaku, dengan lidah ini kita mengucapkan Yesus adalah juru selamatku. Seperti halnya ketika kita menjadi orang percaya dan mengaku percaya di depan jemaat serta di depan Tuhan. Di sana kita mengucapkan, ya, dengan segenap hati aku percaya Yesus Kristus adalah Allah, adalah firman yang datang ke dunia untuk menyelamatkanku dan akan menjadi penolongku di bumi dan bersama-sama di surga dalam kemuliaannya. Itu yang harus kita jaga. Pemahaman yang benar setelah kita ditunjukkan oleh kesaksian Alkitab tentang Allah. Supaya kita bisa menggunakan lidah untuk menjadi berkat. Berkat untuk diri kita, berkat untuk orang lain. Namun ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kita pikul ketika kita menjadi pengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus mau yang pertama, yaitu menyangkal dirinya. Menyangkal diri berarti orang itu mengatakan, ya, aku tidak akan membalas kejahatan meskipun hatinya sedang sakit. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata buruk meskipun telinganya mendengar cacian dari orang lain. Ia tidak akan membalas kepada sesamanya dengan ucapan yang kotor meskipun ia mendengarkan ucapan yang kotor dari sesamanya. Ia tidak akan membuat rugi sesamanya meskipun sesamanya membuat rugi dirinya. Itu menyangkal diri. Kehendak hati ingin membalas, namun perintah Tuhan harus kau sangkal. Jadilah berkat, jadilah sarana sejahtera. Seperti Yesus yang ketika disalib, ia sakit dan akan kalau bisa dihindari. Namun Yesus, kalau ini menjadi kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Kita pun demikian. Ayo kita jalani hal-hal yang benar, yang mulia, yang kudus, itulah yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua, selain menyangkal diri, memikul salib. Ada penderitaan. Mengikut Yesus itu ada penderitaan. Penderitaan karena menjadi pengikut Yesus. Contoh, karena jadi pengikut Yesus, maka ia diasingkan oleh orang-orang di tempat kerja. Karena ia menjadi pengikut Yesus, jabatan tidak naik-naik. Karena ia menjadi pengikut Yesus, maka orang-orang yang dulunya dekat lalu menghindar. Itu pernah kami alami di awal kami menjadi orang Kristen. Secara jasmani kami sedih. Tetapi ketika
menjadi Kristus, menjadi pengikut Kristus itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita hidup bersama Mesias, bersama Juru Selamat, dan mendapatkan keselamatan. Maka pikul salib yang ada di pundak kami masing-masing bukanlah beban berat. Karena Tuhan menolong. Baru yang ketiga, mengikut Dia. Yesus mengatakan, baru setelah itu, ikutlah aku. Mari kita dengan kata-kata kembali pada pengakuan akan Tuhan Yesus sebagai Allah kita, sebagai Juru Selamat kita. Ketika awal kita mengaku percaya, ketika awal kita mengikut Tuhan dan mengatakan dengan segenap hati, aku percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Juru Selamatku. Dan saat ini, mari kita pelihara, kita jaga dengan segala konsekuensi. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Supaya kita jangan malu mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab barang siapa malu oleh karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Akuilah Tuhan dengan mulutmu, dengan mulut kita, bahwa Yesus adalah Allah kita. Yesus adalah Juru Selamat kita. Yesus adalah Sang Penyelamat dunia. Kau dipakainya sebagai alat kemuliaan Tuhan, mewartakan karya penyelamatan Allah melalui mulut dan tindakan kita. Melalui ucapan, melalui kata-kata kita, dan tindakan kita. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus memampukan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam syukur kami datang kepadamu ya Allah. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami yang sejati. Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Dan tiada Allah selain Engkau ya Allah. Engkaulah Allah kami yang esa, pencipta langit dan bumi. Yang menuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau selama-lamanya di seluruh umat ciptaan-Mu. Pada saat ini kami bersyukur, Kau ingatkan kami, supaya kami dengan kata-kata yang keluar dari mulut kami, ketika kami menggunakan lidah kami, mendatangkan berkat bagi kami, menguatkan iman kami dalam tuntunan firman-Mu, kesaksian Alkitab, membawa kami pada pemahaman yang benar akan Kristus, Sang Juru Selamat. Oleh karena itu kami berdoa untuk setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Berkati ya Allah, sertai terus mereka dalam kesediaan diri. Tuhan pakai untuk pemberitaan karya penyelamatan dari Tuhan. Berkati mereka di dalam segala keterbatasan, dalam segala talenta, dalam segala kepandaian. Tuhan berikan kebijaksanaan supaya kehidupannya mendatangkan berkat. Bukan hanya di dunia, namun sampai di akhirat.
bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang abadi. Berkati setiap anak muda dalam pergaulan, dalam menyambut masa depan. Berkati anak-anak kami, berkati setiap orang tua, berkati eyang-eyang kami, berkati seluruh umat-Mu, supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Allah, beri damai sejahtera, beri keberhasilan dan kemajuan untuk negara ini. Boleh negara kami menjadi negara yang memiliki kualitas dan senantiasa memiliki pertumbuhan yang baik, sehingga menjadi negara yang bersama-sama dengan negara-negara yang lain boleh menyejahterakan alam semesta ini. Menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.